Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Natasha Dita Agustina dari kelas 2A Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM E1E024100029. Di sini saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Cinderella dan Sepatu Kaca Ajaib. Selamat menyaksikan. Dahulu kala di sebuah kerajaan yang jauh, hiduplah seorang gadis muda bernama Cinderella. Dia cantik, baik hati, lemah lembut, dan selalu bersikap ramah kepada siapa saja. Sejak kecil, Cinderella hidup bahagia bersama sang ayah. Namun, semuanya berubah setelah sang ayah menikah lagi dengan seorang wanita sombong yang membawa 2 orang anak perempuan dari pernikahannya dahulu. Tak lama setelah menikah, ayah Cinderella meninggal dunia. Sejak saat itu, ibu tiri dan kedua saudara tiri Cinderella mengeluarkan sikap asli mereka. Cinderella diperlakukan seperti pembantu di rumahnya sendiri. Ia disuruh untuk menyapu lantai, kemudian memasak, mencuci baju mereka, sementara mereka hanya bermalas-malasan dan menikmati hidup mereka. Meskipun hidup dalam penderitaan, Cinderella tetap bersikap baik dan tidak pernah membalas perilaku buruk mereka. Karena ia percaya di balik setiap kesulitan pasti akan ada kebahagiaan. Suatu hari, terdengar kabar besar di seluruh penjuru negeri. Pangeran akan mengadakan pesta dansa yang megah di istana. Semua gadis yang ada di kerajaan diundang, karena sang pangeran akan memilih calon istri di antara mereka semua. Cinderella pun sangat ingin pergi. Ia membayangkan jika ia mengenakan gaun yang indah, kemudian menari di istana dan menikmati malam yang berbeda dari kehidupannya yang penuh dengan kerja keras. Namun, ibu tirinya menertawakannya. Kau ikut ke istana? Lihat dirimu, Cinderella. Pangeran tidak akan mungkin memilihmu. Meskipun sedih, Cinderella tetap membantu kedua saudara tirinya untuk mempersiapkan diri ke pesta. Ia menyisir rambut mereka, membantu mereka memilih gaun, bahkan menyiapkan sepatu yang akan mereka pakai. Setelah semuanya siap, ibu tiri dan kedua anaknya pergi ke istana meninggalkan Cinderella sendirian. Saat itu, air mata Cinderella pun jatuh. Ia duduk di taman, menangis dalam-diam. Tiba-tiba, cahaya lembut menyinari sekelilingnya. Muncullah seorang wanita tua dengan jubah indah dan bersayap. Aku adalah ibu peri, anak manis, katanya. Kau tak pantas menangis. Kau adalah gadis yang baik dan sabar. Malam ini kau juga akan pergi ke pesta. Dengan tongkat sihirnya, ibu peri mengubah labu menjadi kereta emas, tikus menjadi kuda putih, dan kadal menjadi kusir kerajaan. Lalu ia mengayunkan tongkatnya ke arah Cinderella. Seketika baju lusuh Cinderella berubah menjadi gaun yang indah dan berkilau, lengkap dengan sepatu kaca yang cantik berkapas di kakinya. Tapi ada satu syarat. Sihir ini hanya akan bertahan hingga tengah malam. Saat jam berdentang 12 kali, semuanya akan kembali seperti semula. Jadi, kamu harus pulang sebelum itu. Cinderella pun langsung pergi ke istana. Ketika ia tiba, semua orang melihat gadis cantik dengan gaun berkilau. Tak ada satupun yang tahu bahwa itu adalah Cinderella. Bahkan, ibu tiri dan saudara-saudaranya tidak mengenalinya. Pangeran yang melihat Cinderella langsung jatuh hati. Mereka berdansa sepanjang malam.
pangeran hanya memperhatikan Cinderella. Tidak satupun gadis lain yang menarik perhatian pangeran. Namun, waktu berlalu dengan cepat. Ketika jam mulai berdentang pada pukul 12 malam, Cinderella panik. Ia berlari keluar istana tanpa sempat mengucapkan sepatah kata pun. Dalam terburu-buru, satu sepatu kaca Cinderella terlepas di tangga, tapi ia tak sempat untuk mengambilnya. Pangeran yang mengejarnya hanya menemukan sepatu kaca yang tertinggal. Tapi ia yakin dengan sepatu itulah ia akan menemukan gadis yang ia cintai. Keesokan harinya, pangeran memerintahkan para pegawai istana untuk mencari pemilik sepatu kaca itu. Mereka berkeliling dari rumah ke rumah dan semua gadis mencobanya. Tapi tidak ada yang cocok pada sepatu itu. Akhirnya tibalah mereka di rumah Cinderella. Kedua saudara tiri mencoba memakainya. Mereka bahkan memaksa kaki mereka masuk ke dalam sepatu itu. Tetapi tetap tidak muat. Lalu Cinderella berkata dengan pelan, "Bolehkah aku mencobanya juga?" Ibu tiri mencoba menghalangi, tapi sang prajurit mengatakan, "Perintah pangeran, semua gadis yang ada di istana harus mencobanya." Cinderella pun duduk dan melepaskan sepatu dan mencoba sepatu kaca itu. Dan tada, pas sempurna. Semua orang terdiam. Bahkan lebih kagetnya lagi saat Cinderella mengeluarkan sepatu satunya dari saku gaunnya. Saat itu juga pangeran datang dan menjemput Cinderella sendiri. Ia tahu bahwa inilah gadis yang ia cari. Cinderella pun dibawa ke istana dan tak lama kemudian mereka menikah dalam pesta pernikahan yang megah dan membahagiakan. Sementara itu, ibu tiri dan kedua saudara tiri hanya bisa menyesal. Mereka menyadari bahwa sikap sombong dan iri hati hanya membawa penyesalan. Sementara kebaikan hati seperti yang dimiliki Cinderella akan selalu menang. Pesan moral dari dongeng ini adalah kebaikan, kesabaran, dan kerendahan hati akan selalu mengalahkan kebencian dan iri hati. Jangan pernah berhenti berharap, karena kebahagiaan bisa datang kapan saja pada hati yang tulus. Terima kasih.